Setelah kepergian Shizun naga hitam, suasana yang awalnya tegang kini benar-benar lenyap. Sinar matahari yang jatuh dari langit sepertinya telah mendapatkan kembali kehangatannya. Melihat ke tempat di mana Shizun naga hitam menghilang, dahi dekan Taichang mulai sedikit berkerut, sementara niat dingin muncul di matanya yang tajam. Dalam perang mereka sebelumnya, meskipun Akademi Beichang telah meraih kemenangan, tapi Istana Naga Iblis tidak benar-benar dibasmi sampai ke urat-urat dan akarnya. Hal itu yang menyebabkan Akademi Beichang terus-menerus menjaga kewaspadaan terhadap mereka. Namun, fakta bahwa musuh yang harus mereka lawan tidak hanya Istana Naga Iblis di benua Beichang ini. Gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar telah memberikan ketenaran dan reputasi pada Akademi Beichang, sekaligus membuat mereka menjadi pusat perhatian. Saat kekuatan Akademi Beichang melemah, mereka akan mengambil tindakan dan merebut gelar salah satu dari 5 akademi besar. Pertempuran itu pastinya akan sangatlah kejam. Oh iya. Dekan, apa itu Gunung Shengling? Tanya Mu Chen dengan sedikit rasa ingin tahu. Sambil menatap Mu Chen, Dekan Taichang menjawab, itu adalah tanah suci di benua Beichang. Konon katanya itu adalah warisan dari zaman kuno dan ini akan dibuka setiap 3 tahun sekali. Jika seseorang berhasil memasuki alam Gunung Shengling, seseorang akan memperoleh manfaat yang sangat besar, yang dikenal sebagai baptisan Shengling. Baptisan Shengling? Apakah ini mirip dengan pemberdayaan cahaya spiritual dari Akademi Beichang kita? Merasa kaget, Mu Chen bertanya dengan ragu. Karena tidak dapat menahannya, Dekan Taichang tertawa, sebelum menjawab, jika pemberdayaan cahaya spiritual mampu dibandingkan dengan pembaptisan Shengling, Akademi Beichang akan jauh melampaui gelar dari 5 akademi besar. Pembaptisan Shengling tidak mempunyai efek nyata dalam meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, itu masih merupakan tempat yang akan menyebabkan banyak siswa dari Akademi Beichang menjadi gila karenanya. Itu karena, pembaptisan Shengling mampu membantu membangun fondasi seseorang. Membangun fondasi? Mu Chen mengulangi sambil mengerutkan kening. Itu bukan sekedar fondasi biasa, ini adalah fondasi untuk melangkah ke ranah Shizun. Sambil tersenyum, Dekan Taichang membalas Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Ketika kekuatanmu mencapai puncak fase akhir Tongtian, pasti kamu akan mengerti. Ini bukan sekadar langkah biasa yang harus kamu ambil untuk menerobos tingkat Shizun. Pada saat ini, tatapan Dekan Taichang berubah serius sambil melanjutkan, ini adalah lubang nyata yang akan dihadapi semua orang. Tak terhitung banyaknya talenta unggulan yang telah putus asa karena langkah ini. Hah, kok bisa begitu? Mu Chen bertanya. Itu karena apa yang terjadi setelah fase akhir Tongtian, adalah 3 kesengsaraan Shizun, yang akan membuat wajah para jenius pucat setelah mendengarnya. Hanya ketika seseorang berhasil melewati ketiga kesengsaraan ini barulah seseorang dapat membentuk tubuh Shizun mereka, dan benar-benar menerobos ke ranah Shizun. 3 kesengsaraan Shizun. Gumam Mu Chen. Meskipun itu terdengar agak asing baginya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, niat dingin terpancar dari dalam tulangnya. Ada banyak orang jenius di dunia ini, sebelum 3 kesengsaraan ada beberapa dari mereka yang mengalami peningkatan pesat dalam kultivasi mereka. Namun, mereka telah diubah menjadi abu oleh 3 kesengsaraan itu pada akhirnya. Mati! Sambil tersenyum tipis, Dekan Taichang berkata, oleh karena itu, kamu seharusnya sudah tahu sekarang mengapa para ahli Shizun bisa memiliki status seperti itu, bukan? Mu Chen menelan ludahnya, sementara wajahnya menjadi sedikit pucat saat dia menganggukkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kesulitan dan bahaya yang akan dihadapi seseorang ketika menerobos ke tingkat Shizun. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang disebut fondasi Shizun? Tanya Mu Chen sambil memikirkan apa yang dikatakan Dekan Taichang. Kamu cukup cerdas, sambil menganggukkan kepalanya. Ketiga kesengsaraan itu terlalu menakutkan. Jika seseorang tidak hati-hati, ia akan dirubah menjadi abu. Bahkan jiwa seseorang pun akan mustahil untuk melarikan diri. Adapun baptisan Shengling itu dapat membantu membangun landasan bagi jiwa seseorang, memperkuat ketahanan seseorang terhadap 3 kesengsaraan. Pada saat yang sama, jika situasi yang paling mengerikan terjadi, hal itu dapat melindungi jiwa, dan memungkinkan seseorang memiliki kesempatan lagi untuk bangkit kembali. Dengan samar membuka mulutnya, Mu Chen berseru keheranan, luar biasa.
Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang disebut Gunung Shengling akan menjadi peristiwa terbesar di benua Beichang. Di saat yang sama, hal itu membuat hatinya terasa sedikit gatal. Gunung Shengling ini sungguh menjanjikan. Jika dia dan Luoli bisa dibaptis di sana, mereka akan memiliki jaminan yang besar untuk menghadapi 3 kesengsaraan Zizun di masa depan. Apakah kita bisa ikut berpartisipasi di sana, Dekan? Tanya Mu Chen dengan suara lembut. Mendengar kata-kata Mu Chen, Dekan Taichang menghela nafas pelan. Sebelum menjawab, orang-orang yang berpartisipasi dalam Gunung Shengling sebagian besar adalah para jenius inti dari pengaruh puncak di benua Beichang yang telah susah payah digembleng dengan sumber daya terbaik mereka. Wilayah Akademi Beichang kita tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam aspek ini. Dulu, Akademi pernah berpartisipasi 1 kali, dan siswa yang ikut serta berada di top 1 peringkat surgawi, tapi pada akhirnya dia belum kembali sampai saat ini. Karena itulah Akademi tidak mengirim siswa ke sana lagi. Mu Chen sedikit terkejut sebelum menganggukkan kepalanya. Sejauh ini, siswa peringkat surgawi yang terkuat di Akademi Beichang adalah Shen Changsheng. Bakatnya sangat bagus. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, kemungkinan untuk melampaui talenta puncak generasi muda di benua Beichang bukanlah hal yang sulit. Namun, masih butuh waktu untuk berpartisipasi di Gunung Shengling, dan itu tidak sekarang, jawab Dekan Taichang. Mu Chen dengan lemah menganggukkan kepalanya. Kali ini mereka terpaksa mengambil langkah seperti itu hanya untuk menghadapi Molongzi. Apalagi untuk melawan para elit sejati di puncak generasi muda, seperti Mo Xingtian. Setelah ragu-ragu sejenak, Mu Chen mengumpulkan keberaniannya dan bertanya kepada Dekan Taichang, Dekan, apakah saya boleh mengikutinya? Mata Dekan Taichang langsung menyipit saat dia menatap Mu Chen. Setelah beberapa saat, sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, waktu pelatihanmu, kultivasimu, pengalamanmu, masih terlalu singkat. Meskipun aku mengakui kemampuanmu, masih terlalu dini bagimu untuk berpartisipasi di Gunung Shengling. Memiringkan kepalanya, Mu Chen tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun, sambil melambaikan tangannya, Dekan Taichang melanjutkan perkataannya, kumpulkan mereka semua dan bersiap untuk kembali ke Akademi Beichang. Setiap siswa di Akademi masih menunggu kabar tentang kalian. Setelah menyelesaikan pernyataannya, dia tertawa sambil memandang ke arah Mu Chen dan berkata, kali ini, aku khawatir kamu telah menjadi pahlawan bagi Akademi Beichang. Bahkan Molongzi babak belur karena ulahmu. Mu Chen tersenyum malu, sebelum berbalik dan melangkah ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya. Melihat sosok Mu Chen, ekspresi perenungan mendalam muncul di mata Dekan Taichang, tampak seolah sedang memikirkan sesuatu. Mu Chen, kamu yang mengalahkan Molongzi? Lin Zeng dan 2 lainnya sedikit tercengang saat mereka melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi yang tak terbayangkan di mata mereka. Fase akhir Watian melawan fase akhir Tongtian. Sambil mengangkat bahunya, Mu Chen berbicara. Aku hanya beruntung kali ini. Misi kita selesai. Kita kembali ke Akademi Beichang dulu yuk. Melihat wajah gadis muda yang berkilau seperti batu giok, Mu Chen diam-diam mengulurkan tangannya, dan menggenggam tangan gadis muda itu. Wajah cantik Luoli berubah sedikit merah saat dia melotot ke arah Mu Chen. Namun, dia kembali tersenyum sambil berkata, bukankah aku hebat? Luoli memutar matanya dengan tatapan aneh ke arahnya, penampilannya yang kepedean membuatnya tertawa lucu. Orang ini selalu bersikap rendah hati di depan orang lain, namun dia selalu bersikap bangga saat di hadapanku, membuatku ingin menggigitnya saja. Suara M yang lembut terdengar, memuaskan sedikit kesombongan yang ada di hati Mu Chen. Mengambang di langit, Dekan Taichang memandang ke arah semua orang dari Akademi Beichang sebelum menganggukkan kepalanya. Berbalik untuk menangkupkan tinjunya dan tersenyum ke arah Zizun Kutub Barat, dia berkata, maaf atas masalah ini, Zizun Kutub Barat. Santuy, tak apa-apa, jawab Zizun Kutub Barat sambil tersenyum dan melambai. Melihat ke tempat di mana orang-orang dari Akademi Beichang menghilang, mata Zizun Kutub Barat sedikit menyipit sebelum berbicara, tak kusangka Molongzi dari Istana Naga Iblis dibuat loyo. Sepertinya mereka akan mengurangi 1 kandidat di Gunung Shengling kali ini. Pertama-tama, Molongzi tidak cukup menakutkan. Di sampingnya, si Qinghai berbicara sambil tersenyum. Dari nada dan kata-katanya, dia tidak terlalu memperhatikan Molongzi.
Aku tidak tahu apakah Akademi Beichang akan ikut berpartisipasi. Setelah kejadian ini, Shen Changsheng mungkin akan menerobos ke fase akhir Tongtian, kata Zizun Kutub Barat. Sambil menggelengkan kepalanya, si Qinghai berbicara dengan suara lembut, bahkan jika Shen Changsheng berhasil menerobos, ancaman yang dia berikan tidak begitu besar. Meskipun dia cukup berbakat, waktu kultivasinya jauh lebih singkat daripada kita. Berbicara sampai di sini, ada jeda kecil dalam kata-katanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Siswa baru bernama Mu Chen itu sungguh tak terduga. Ketika Mu Chen dan kelompoknya kembali ke Akademi Beichang, mereka telah menarik banyak tatapan dari segala penjuru. Hal ini terutama terjadi ketika berita tentang pertarungan menakjubkan antara Mu Chen dan Molongzi disebarluaskan, menyebabkan seluruh penduduk Akademi Beichang terkejut. Jelas sekali, berita ini merupakan cerita fantasi bagi mereka. Buronan nomor 2 di papan Bo Unti, karakter super ganas yang bahkan senior Lin Zheng dan top 1 peringkat surgawi, Shen Changsheng, telah kalah dan tak disangka-sangkanya lagi dia dikalahkan oleh Mu Chen. Suasana di seluruh akademi berada dalam keadaan berapi-api ketika banyak orang tanpa henti mencari berita tentang pertempuran menakjubkan yang terjadi di kota terpencil barat. Dalam keadaan yang berapi-api ini, ketenaran dan prestise Mu Chen tampaknya meningkat tajam, bahkan ada tanda-tanda melampaui Li Xuantong. Menghadapi atmosfer yang berapi-api di Akademi Beichang, Mu Chen tidak terlalu mempedulikannya. Setelah mencapai akademi, dia diam-diam bersembunyi di daerah siswa baru untuk beristirahat. Pada hari ketiga setelah Mu Chen kembali ke Akademi Beichang, dia dianggap telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Setelah beberapa saat, ia menerima SMS dari dekan Taichang. Xin meloncat ke aula konferensi Akademi Beichang. Melihat 6 sosok di aula besar, keterkejutan dan keheranan memenuhi hati Mu Chen. Dia tidak hanya melihat dekan Taichang di sini, 5 tetua surgawi juga ikut hadir di sini. Haha, kamu telah melakukan pekerjaan dengan cukup baik, Mu Chen. Pertama, aku dari aula hukuman mengucapkan terima kasih kepadamu. Jika bukan karena dirimu, aula hukuman akan kehilangan muka kali ini. Setelah melihat Mu Chen, kepala aula hukuman, Mo Yu, mengambil inisiatif dan berbicara sambil tersenyum. Di samping Mo Yu adalah Jutian, dan juga 3 tetua surgawi lainnya. 5 Zizun, dengan dekan Taichang, seharusnya ada 6 Zizun. Keterkejutan mengguncang pikiran Mu Chen. Jelas sekali, ini adalah kekuatan terkuat dari Akademi Beichang mereka. Alasan mengapa Akademi Beichang menjadi raksasa di benua Beichang adalah karena keberadaan mereka. Setelah terbengong-bengong, Mu Chen secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya. Sambil membungkuk hormat kepada 5 sesepuh, dia menoleh ke arah dekan Taichang dan berkata, apakah ada instruksi untukku, dekan? Sambil tersenyum tipis, dekan Taichang menjawab, alasan utama aku memanggilmu ke sini adalah karena masalah pilar iblis Sumeru Agung yang ada di dalam tubuhmu. Kelima tetua segera melemparkan tatapan aneh ke arah tubuh Mu Chen. Mereka jelas mengetahui tentang apa yang disebut pilar iblis Sumeru Agung. Saat itu, ketika Akademi Beichang sedang berperang dengan Istana Naga Iblis, jika bukan karena Zizun Naga Putih yang berkhianat dengan Istana Naga Iblis dan mengambil pilar iblis Sumeru Agung, kemenangan mereka akan semakin sulit untuk diraih. Itu adalah senjata keramat yang bahkan akan mengguncang hati para ahli tingkat Zizun. Mu Chen juga kaget saat jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah Akademi Beichang ingin aku menyerahkan pilar iblis Sumeru Agung? Wohowoho, santuy bro. Jika Akademi Beichang melakukan hal seperti itu, apa bedanya kita dengan Istana Naga Iblis? Dekan Taichang segera berbicara untuk meredam kegelisahan yang dirasakan Mu Chen. Setelah berpikir suzon, Mu Chen merasa canggung. Meskipun pilar iblis Sumeru Agung telah mendarat di tanganmu, itu masih belum dianggap sepenuhnya milikmu, Mo Yu tersenyum sambil menjelaskan. Menurutmu apakah Istana Naga Iblis akan diam saja jika hartanya yang sangat berharga jatuh ke tangan orang lain? Hah, Mu Chen melongo. Mulai mengerutkan kening, dahi, bibir, gigi, hidung, dan dia segera bertanya, maksud Bapak adalah, Istana Naga Iblis dapat mengambilnya kembali? Berbicara sampai di sini, ekspresinya berubah sedikit suram saat dia memikirkan tindakan apa yang akan diambil naga jelek itu. Pada saat itu, jika bukan karena dekan Taichang, pilar iblis Sumeru Agung mungkin telah benar-benar keluar dari tubuhnya.
Pilar Iblis Sumeru Agung berada di tangan Istana Naga Iblis selama bertahun-tahun. Menurut yang aku tahu, seharusnya ada tanda Naga Iblis di pilar itu. Dengan kekuatanmu sekarang, jelas kamu tidak bisa menemukannya, sambung Dekan Tai Chang. Tanda Naga Iblis? Mu Chen tertegun saat dia menatap kosong ke arah Dekan Tai Chang. Memang benar, dia tidak menemukan apa yang disebut tanda Naga Iblis di dalam pilar itu. Itu adalah metode khusus dari Istana Naga Iblis, dan diatur secara pribadi oleh keberadaan ahli tingkat Shizun. Ia disembunyikan di kedalaman pilar Iblis Sumeru Agung dan tidak akan menunjukkan aktivitasnya. Namun, setelah Istana Naga Iblis mengaktifkannya, kamu akan kehilangan kendali atas pilar Iblis itu. Terlebih lagi, jika mereka memiliki niat membunuh, nyawamu berada di tangan mereka. Penatua Jutian angkat bicara sambil menyeringai menatap Mu Chen. Mendengar kata-kata itu keringat dingin keluar dari seluruh tubuh Mu Chen. Jika ini benar, apakah ini akan menjadi bom waktu? Mu Chen menyeka keringat dingin di dahinya saat dia merasakan hawa dingin sepertinya menyebar ke seluruh laut auranya. Dia takut pilar Iblis Sumeru Agung akan meledak sepenuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak mampu untuk menanggungnya. Menurutku Anda tidak memanggilku hanya untuk membuatku takutkan, Dekan. Meskipun jantungnya berdetak kencang, Mu Chen dengan cepat menjadi tenang. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Dekan Tai Chang, dia berbicara sambil tersenyum. Benar-benar bocah yang cerdas. Tidak dapat menahannya, Dekan Tai Chang tertawa sebelum menjawab, kamu telah menyelesaikan misimu kali ini tanpa hambatan, jadi seharusnya kamu mendapat hadiah kan. Setelah berdiskusi 7 hari 7 malam, kami memutuskan untuk membantumu menghilangkan tanda Naga Iblis di dalam pilar Iblis Sumeru Agung. Dengan cara ini, hubungannya dengan Istana Naga Iblis akan benar-benar terputus. Di masa depan, ketika kamu mampu mengendalikan sepenuhnya, itu akan benar-benar menjadi milikmu. Setelah mendengar kata-kata itu, Mu Chen langsung gembira. Tanda Naga Iblis ditanam oleh Shizun Istana Naga Iblis, dan Mu Chen jelas tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkannya. Satu-satunya yang bisa membantunya dalam masalah ini hanyalah Dekan Tai Chang dan para tetua. Terima kasih banyak, Dekan. Mu Chen menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus. Membalas dengan lambaian tangan, Dekan Tai Chang mengangguk ke arah 5 tetua surgawi lainnya, sebelum kelimanya tersebar ke arah yang berbeda. Sekarang, panggil pilar Iblis Sumeru Agung. Setelah mendengar itu, Mu Chen ragu-ragu sejenak. Pada saat ini, pilar Iblis Sumeru Agung ditekan oleh kertas hitam misterius. Namun, setelah dirilis, mungkin akan menimbulkan keributan besar. Berpikir sampai di sini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Sedikit menyipitkan matanya, sambil berpikir, bunga mandala misterius di laut auranya perlahan mekar. Saat ini terjadi, rantai berwarna ungu yang melingkari pilar Iblis Sumeru Agung mulai ditarik kembali secara perlahan. Wuh! Saat rantai berwarna ungu itu ditarik kembali, pilar Iblis Sumeru Agung mulai bergetar hebat. Dengan keras, cahaya itu berubah menjadi seberkas cahaya merah-merah yang langsung keluar dari laut aura Mu Chen. Saat seberkas cahaya merah menyala langsung keluar dari tubuh Mu Chen, pilar Iblis hitam mengikuti seberkas cahaya dan bergegas keluar. Energi kuno menyapu, memenuhi seluruh aula. Melihat pilar raksasa itu, Dekan Tai Chang mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya, cahaya menyilaukan muncul dari langit-langit. Sinar cemerlang raksasa yang tak terhitung jumlahnya membentuk rantai, dengan cepat melilit pilar Iblis Sumeru Agung. Tekan! Teriakan dari Moyu, Jutian dan 3 tetua surgawi lainnya. 5 energi spiritual yang tak terbatas mengalir keluar, sambil melolong dari telapak tangan mereka. Pilar Iblis Sumeru Agung meronta berusaha melepaskan diri dari kekangannya. Saat itu terjadi, pola-pola pecah muncul di ruang sekitarnya. Ekspresi yang sedikit muram muncul di wajah Moyu dan 4 tetua surgawi lainnya saat sedikit kejutan muncul di dalam hati mereka. Pilar Iblis Sumeru Agung tidak diragukan lagi merupakan senjata keramat dari zaman kuno. Wut. Melihat ini, Dekan Tai Chang menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan. Detik berikutnya, sinar energi spiritual yang tak terbatas keluar. Mirip dengan cairan, itu menyelimuti seluruh pilar Iblis Sumeru Agung. Saat cahaya itu meresap ke dalam, Mu Chen melihat cahaya hitam gelap dan misterius muncul di permukaan pilar Iblis Sumeru Agung.
Dari jauh, itu tampak seperti pola naga yang berurat dan berakar. Jelas sekali, ini adalah tanda naga iblis yang dibicarakan oleh Dekan Taichang. Hilangkan. Niat dingin muncul dari mata Dekan Taichang. Melihat ke arah tanda naga iblis yang tampak mirip dengan makhluk hidup. Wow! Energi spiritual tanpa batas melolong dari 6 orang, menyapu menuju tanda naga iblis. Saat Dekan Taichang dan kelima tetua berusaha menghilangkan tanda naga iblis, di dalam aula hitam raksasa di tempat yang jauh, Zizun naga hitam, yang sedang berkultivasi dalam posisi duduk, dengan marah membuka matanya. Taichang, kamu benar-benar berani menghilangkan tanda naga iblis kami? Oke. Karena kamu ingin berolahraga, istana naga iblis kami dengan senang hati akan melayanimu terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghilangkan tanda naga iblis kami. Dengan cepat berdiri, raungan rendah seperti naga bergema saat fluktuasi spasial menyebar. Saat auman rendahnya keluar, sejumlah auman naga yang ganas terdengar di kedalaman terdalam aula raksasa. Detik berikutnya, ruang di depan Zizun naga hitam berubah ketika 5 sosok segera keluar dari sana, muncul di dalam aula besar. Setelah kemunculan mereka, tekanan mengerikan mulai memancar. Kelima orang ini secara mengesankan berada di level Zizun. Saat pola naga iblis menggeliat di permukaan pilar iblis, raungan rendah dan dalam terdengar dari sana saat cahaya hitam gelap terpancar darinya. Ham. Namun, ketika berhadapan dengan 6 eksistensi Zizun, tanda naga iblis dengan sendirinya dan tampak jelas lebih lemah. Meskipun ia telah berakar ke dalam pilar iblis Sumeru Agung, dan tidak dapat meminjam sebagian energi iblisnya, tanda-tandanya mulai menghilang karena korosi energi spiritual yang tak terbatas. Pada saat ini, Mu Chen berdiri pada posisi terjauh, sementara dia tidak dapat menggerakkan 1 inci pun tubuhnya. Karena tekanan luar biasa yang diciptakan oleh 6 Zizun yang melepaskan energi spiritual mereka. Tapi, satu-satunya hal yang bisa membuat Mu Chen merasa nyaman adalah tanda naga iblis telah dihilangkan. Namun, saat Mu Chen menghembuskan napas lega, energi yang sangat menakutkan menyembur keluar dari pilar iblis Sumeru Agung. Tanda naga iblis, yang perlahan-lahan terkikis oleh energi spiritual tak terbatas, ia memancarkan sinar cahaya hitam pekat. Raungan naga melolong saat badai dilancarkan oleh tanda naga iblis. Memisahkan dirinya dari pilar iblis, secara tak terduga ia berubah menjadi naga iblis yang menakutkan. Saat naga iblis itu meliuk di udara, fluktuasi menakutkan terpancar dari tubuhnya yang hitam legam. Taichang, apakah kamu berencana mengambil harta istana naga iblis kami? Tidak akan semudah itu. Dalam posisi duduk, mata raksasa naga iblis itu meraung dengan ganas. Zizun naga hitam? Setelah mendengar suara familiar itu, hati Mu Chen langsung diliputi rasa terkejut. Sepertinya kamu tidak mampu menahannya, ya, Zizun naga hitam. Melihat ini, Taichang tersenyum tipis seolah dia tidak merasakan keterkejutan sedikit pun. Keberanian istana naga iblismu tidaklah kecil. Kamu benar-benar mencari masalah dengan berani mengirimkan proyeksi untuk menyerang Akademi Beichang kita. Mendengus dingin terdengar dari mulut Moyu. Di benua Beichang ini, istana naga iblis kita bisa pergi kemanapun kita mau. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kita? Suara dingin lainnya terdengar dari dalam naga iblis itu. Suara ini berbeda dari Zizun naga hitam. Jika bukan karena kalian mengaktifkan tanda naga iblis, kita tidak akan bisa mengirim proyeksi kami. Hari ini adalah hari yang baik. Mengandalkan kekuatan pilar iblis Sumeru Agung, kami akan membantai kalian semua sepenuhnya. Suara tawa yang penuh dengan kekejaman terdengar dari naga iblis itu. Jadi, tidak hanya proyeksi tunggal. Mungkinkah 6 pemimpin aula besar dari istana naga iblis juga turun tangan? Penatua Jutian berbicara sambil mencibir. 6 kepala aula. Mu Chen kaget saat mendengar kata-kata itu. Melihat ke arah mata raksasa naga iblis, cahaya hitam muncul saat 6 sosok buram terlihat samar-samar. Kalian semua akhirnya berkumpul. Namun, itu tidak akan mengubah hasilnya sedikit pun. Niat dingin muncul di mata Dekan Taichang. Dengan lambaian lengan bajunya, energi spiritual tak terbatas keluar dan berubah menjadi lautan energi spiritual. Saat ombak melonjak, langsung menyapu ke arah naga iblis. Pada saat yang sama,
kepala Aula Moyu dan 4 tetua surgawi lainnya melancarkan serangan mereka, menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas tersapu bersih. Ngoor mengaum. Setelah melihat ini, naga iblis itu mengaum. Memajukan cakarnya, ia meraih pilar iblis. Dengan cepat menyabetkannya, ia menghancurkan lautan energi spiritual yang datang. Bloar. Pada saat ini, energi iblis yang menakutkan muncul dari pilar iblis Sumeru Agung. Saat pilar iblis itu diayunkan, ruang di sekitarnya terbelah dan hancur, sepenuhnya menghalangi energi spiritual tak terbatas yang menuju ke arah naga iblis. Detik berikutnya, retakan mulai muncul dan pecah di permukaan aula besar yang diperkuat dengan formasi spiritual. Keratak-keratak. Saat retakan meluas hingga ke puncaknya, karena tidak mampu menahan gelombang kejut menakutkan yang terbentuk di dalamnya, aula besar itu meledak. Jelebuar. Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya menoleh saat aula besar itu meledak. Detik berikutnya, seekor naga raksasa dengan pilar iblis bergegas berdiri langit. Pertarungan mengerikan yang muncul entah dari mana menyebabkan semua siswa menatap dengan kaget. Dentingan alarm dengan cepat bergema di seluruh Akademi Beichang, menyebabkan banyak tokoh Akademi Beichang penasaran. Melihat dengan serius ke pertarungan yang terjadi di langit, keterkejutan dan keheranan muncul di mata mereka. Di puncak terpencil, sosok tinggi dan pendek terlihat mengamati pertempuran di langit. Ya, mereka adalah Lingxi dan Suner. Fluktuasi energi spiritual yang menakutkan, bahkan dekan dan tetua lainnya benar-benar mengambil tindakan. Suner berteriak kaget. Itu, orang-orang dari Istana Naga Iblis. Alis Lingxi yang berbentuk bulan sabit sedikit terangkat. Apakah kamu tidak akan mengambil tindakan, kakak Lingxi? Naga Iblis itu nampaknya sangat kuat. Suner bertanya dengan khawatir. Bagaimanapun, ini adalah wilayah terdalam dari Akademi Beichang. Jika para siswa terkena dampak energi yang terpancar dari pertarungan, itu akan menjadi masalah serius bagi Akademi Beichang. Dengan lembut menggelengkan kepala kecilnya, Lingxi menjawab dengan suara lemah, mereka hanya sebuah proyeksi dari Istana Naga Iblis. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan Dekan Taichang dan tetua lainnya? Oleh karena itu, aku tidak perlu mengambil tindakan. Berbicara sampai di sini, pandangannya sedikit beralih ke puncak gunung yang terletak di bawah radius pertempuran. Lah, ada di Mu Chen. Saat melihat sosok Mu Chen, fluktuasi samar muncul seketika di matanya. Apakah ada gunanya melakukan tindakan tidak berguna seperti itu, Zizun Naga Hitam? Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa mengeluarkannya dari Akademi Beichang. Dekan Taichang berbicara dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Begitukah? Suara mengejek Zizun Naga Hitam terdengar, sementara niat jahat dan dingin tampak muncul di mata naga iblis itu. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba mulai mengembang secara gila-gilaan. Pada saat ini, 6 sosok buram di dalam mata raksasa naga iblis itu tiba-tiba melesat. Hati-hati! Mereka ingin menghancurkan proyeksi mereka sendiri. Mata Dekan Taichang langsung berkontraksi saat dia berteriak. Pada saat teriakannya terdengar, naga iblis itu telah membesar hingga ukurannya mendekati 10.000 kaki. Itu benar-benar meledak dan di saat berikutnya fluktuasi yang merusak melanda, menyelimuti akademi. Setelah melihat ini, Dekan Taichang dan kelima sesepuh langsung mundur. Mengirimkan telapak tangan, lautan energi spiritual yang tak terbatas meluas di bawahnya, menyelimuti Akademi Beichang. Blas. Saat fluktuasi destruktif menghantam lautan energi spiritual, suara-suara yang dalam dan rendah terdengar. Ugus. Dekan Taichang dan 5 sesepuh berhasil memblokir fluktuasi destruktif, cahaya berdarah mengalir menuju langit. Pilar Iblis Sumeru Agung dengan cepat mengikuti jejak lintasan tersebut sebelum berubah menjadi sebuah jalur. Ekspresi Dekan Taichang tenggelam. Mereka sebenarnya ingin membiarkan Pilar Iblis Sumeru Agung melarikan diri dengan sendirinya. Namun, mengandalkan kekuatan ledakan akibat ledakan proyeksi, kecepatan Pilar Iblis Sumeru Agung meningkat drastis. Dalam sekejap, ia sudah memasuki jalur spasial, dan hampir masuk ke dalam. Namun, pada saat hendak melakukan perjalanan melalui jalur spasial, seluruh Nusantara tiba-tiba menjadi redup. Karena terkejut, banyak orang mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sayap berbulu sepanjang 10.000 kaki terbentang di cakrawala. Cerocos!
Di bawah sayap berbulu, cakar hitam tajam ditusukkan, menyebabkan jalur spasial hancur total. Menembus ke dalam jalur spasial, ia meraih pilar iblis Sumeru Agung. Ketika sayap berbulu menghilang, sinar matahari kembali menyinari. Ketika pemandangan aneh itu tiba-tiba menghilang, banyak siswa yang saling memandang, sedikit bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Sebenarnya, itu tampak seperti sayap. Sayap yang besar. Mungkinkah itu binatang pelindung dari Akademi Beichang kita, Tuan Beining? Sangat mengagumkan. Bahkan ruang pun dibabat. Suara-suara emosional terdengar di seluruh Akademi Beichang. Di puncak gunung, wajah Mu Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Namun, sebelum dia bisa mendapatkan kembali kejernihannya, seberkas cahaya merah hitam melesat di cakrawala, langsung mengenai tubuhnya. Itu adalah pilar iblis Sumeru Agung. Sambil berpikir, bunga mandala di dalam laut aura miliknya langsung mekar. Rantai berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dengan cepat membungkus pilar iblis, sebelum menariknya kembali ke tengah bunga. Detik berikutnya, cahaya keunguan terpancar, sebelum menekan dan menyegelnya lagi. Melihat pilar iblis Sumeru Agung disegel sekali lagi, Mu Chen menghela nafas lega seperti mengangkat beban berat dari bahunya. Demi memberikan hadiah padaku, para petinggi Akademi Beichang telah mengambil tindakan, hehe. Dekan Taichang dan kelima sesepuh muncul di samping Mu Chen. Haha, kita beruntung Tuan Beining telah mengambil tindakan. Kalau tidak, kita benar-benar akan rugi, kata Mo Yu sambil tersenyum. Orang-orang itu sangat gila. Meledakkan proyeksi mereka sendiri. Itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada tubuh asli mereka. Penatua Jutian menambahkan dengan cemberut. Dengan senyum juga hadir di wajahnya, Dekan Taichang memandang ke arah Mu Chen dan berkata, namun, ada baiknya kita tidak kehilangan benda itu. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Naga Iblis tidak lagi dapat mengendalikan pilar iblis Sumeru Agung. Selama kamu bisa mengendalikannya, itu akan menjadi milikmu. Terima kasih banyak, Dekan. Mu Chen tidak bisa mengungkapkan betapa besar rasa terima kasihnya dari mereka. Dengan lambaian tangannya, Dekan Taichang tidak melanjutkan berbicara apapun saat dia berbalik, berencana untuk pergi. Dekan. Setelah melihatnya pergi, Mu Chen buru-buru memanggilnya. Mu Chen ragu-ragu sejenak. Mengumpulkan keberaniannya, dia berbicara, aku tertarik mengikuti acara di Gunung Shengling. Gunung Shengling? Kepala Aula Mo Yu dan 4 tetua lainnya semuanya terkejut, sebelum mulai sedikit mengernyit. Itu terlalu berbahaya. Menatap Mu Chen, Dekan Taichang menggelengkan kepalanya, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Mu Chen tertawa pahit, mengangkat bahunya karena kecewa. Sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk mengikuti Langkah kaki Dekan Taichang tiba-tiba terhenti, menempatkan tangannya di belakang punggungnya, dia merenung sejenak, sebelum suara samar terdengar darinya. Jika kamu benar-benar ingin pergi, ada syaratnya. Buat terobosan ke level Tongtian dalam sebulan. Setelah mendengar kata-kata itu, Mu Chen segera merasa gembira, tapi juga sedih. Membuat terobosan ke level Tongtian dalam 1 bulan, tingkat kesulitan ini terlalu tinggi. Bisa gak ya?